Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi CPU. Pertama-tama, marilah eh, kita kenalan terlebih dahulu. Nama saya Denis Setiawan, eh, dari Universitas Ibrahimi Cukurja, Subang, Jawa Timur. Pertama, kita akan membahas tentang apa sih CPU itu. Nah, apa sih CPU? Kemudian, yang pertama adalah komponen keras atau hardware memproses data utama dalam sebuah komputer. Kedua, bisa dapat dikatakan atau sudah dikatakan sebagai otak komputer karena dapat mengatur semua aktivitas dan jalannya semua program termasuk aplikasi dan di dalamnya. Secara teknis juga lebih sering disebut prosesor karena itu sangat membaca dan mengenai spesifikasi suatu prosesor, maka sebenarnya itu dalam membaca spesifikasi CPU suatu perangkat. Nah, ini adalah contoh dari prosesor. Kemudian, apa saja komponen CPU? Komponen CPU ada dua. Yang pertama adalah software dan hardware. Kita bahas. Yang pertama itu adalah tentang softwarenya. Yang pertama, control unit, yaitu pusat pengendali komputer. Eh, Unit kontrol memiliki tugas sebagai pengambil berbagai data dan perintah yang diberikan kepada komputer untuk kemudian diproses, menyelesaikan setiap instruksi yang berhubungan dengan logika dan aritmatika. Nah, kontrol unit di sini berada di step ketiga. Lalu kemudian ada ALU atau Arithmetic and Logical Unit, memiliki peran untuk melakukan operasi pada aritmatika dan logika. Tugas ALU ini adalah melakukan seluruh perhitungan matematika yang diberikan sesuai dengan instruksi program. Kemudian yang terakhir adalah register, merupakan alat untuk menyimpan penyimpanan kecil, memiliki kecepatan akses yang cukup cepat, penyimpanan data yang dilakukan hanya bersifat sementara, yaitu saat disimpan dan saat uh, proses pengolahan terjadi. Setelah itu penyimpanan akan hilang dengan sendirinya. Ini adalah contoh registernya. Kemudian hardware-nya dapat casing, berguna untuk melindungi berbagai komponen yang ada di dalamnya dari debu, panas, air, atau yang lainnya. Nah, itu adalah contoh casing dari CPU. Yang kedua adalah motherboard, merupakan sebuah papan sirkuit berbagai komponen elektronik dan komputer dipasang dan bisa terhubung satu dengan yang lainnya. Itu adalah contoh dari motherboard. Ketiga yaitu prosesor. Salah satu komponen ini yang terdapat dalam CPU komputer. Sebab jika tidak ada komponen ini, maka komputer tidak dapat berjalan sama sekali. Prosesor ini sangat inti. Ini adalah salah satu prosesor, yaitu Intel Core i7. Kemudian ada kipas prosesor berfungsi untuk pendingin ya, dan menjaga agar suhu prosesor tetap dingin dan stabil. Hal ini bertujuan agar prosesor itu tidak overheat atau cepat rusak. Nah, ini adalah contoh dari kipas
prosesor. Kemudian selanjutnya ada RAM, merupakan salah satu komponen yang terdapat pada bagian unit CPU. RAM ini juga memiliki kedudukan yang penting bagi perangkat komputer. Ya, komponen yang satu ini bekerja sebagai tempat menampung data sementara yang telah diproses. Nah, ini adalah contoh dari RAM. Kemudian ada hard disk HDD, berfungsi untuk menyimpan berbagai data dan juga menyimpan berbagai sistem operasi dari suatu perangkat komputer sendiri. Ini ada contoh dari hard disk HDD tersebut. Kemudian selanjutnya ada CD atau DVD-ROM, digunakan untuk menulis dan membaca kaset atau kepingan. Selain itu dapat digunakan untuk memburning atau mengcopy CD dengan melakukan berbagai software seperti Nero, Recorder, dan lainnya. Ini adalah contoh dari CD atau DVD-ROM. Kemudian ada VGA card atau Video Graphic Adapter. Merupakan salah satu komponen yang dirasa sangat penting untuk sebuah perangkat komputer sebab komponen yang satu ini berfungsi sebagai pengolah data grafis sebelum ditampilkan ke monitor. Tanpa ini, maka dari komputer tidak bisa dipastikan tidak mendepan apa-apa alias blank. Ini adalah contoh dari VGA card. Kemudian ada sound card, berfungsi untuk pengolah audio untuk perangkat komputer. Berfungsi sebagai prosesor audio juga, yang mana mengubah sinyal analog atau sinyal digital yang masuk ke dalam input kartu yang menghasilkan audio atau suara pada sistem komputer. Nah, ini adalah contoh dari sound card. Yang terakhir ada power supply, merupakan bagian dari sistem komputer dan unit CPU yang berfungsi sebagai pembagi daya. Dan itu power supply juga berfungsi merubah tegangan DC menjadi AC sebelum dialirkan ke setiap komponen-komponen komputer itu sendiri. Ini adalah untuk dari power supply itu sendiri. Kemudian bagaimana cara kerja komputer CPU? Nah, CPU di sini itu berada di antara input, output, dan storage. Nah, jadi eh, CPU itu bekerja melalui yang pertama adalah input terlebih dahulu, input yang bisa melalui keyboard atau mouse, yang kemudian masuk pada CPU. Nah, di CPU di sini itu terjadi proses yang akan disimpan terlebih dahulu pada storage device sebelum di-outputkan ke layar monitor atau printer. Menurut saya CPU ini di sini sangat penting dalam siklus ini. Kemudian apa sih fungsi CPU itu? Nah, secara umum CPU itu menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara menerjemahkan instruksi mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintah. CPU dikontrol menggunakan sekumpulan instruksi perangkat lunak komputer. Beberapa fungsi di dalam komputer CPU sendiri yaitu ada fetching, proses pengambilan atau pemanggilan data di dalam komputer. Jadi ketika sebuah program dijalankan atau diperintahkan, data yang berada di dalam CPU akan muncul dan merespon perintah atau instruksi tersebut. Biar tidak salah datanya, maka CPU menyimpan data berdasarkan alamat tertentu. Nah, ini adalah simbolnya dari fetching,
Kemudian yang kedua adalah recoding, fungsi sebagai decoding atau suatu proses penerjemah yang diberikan oleh suatu program ke bahasa yang dimengerti oleh CPU. Ya, maksudnya di sini itu adalah program yang dijalankan harus sesuai dengan kode-kode instruksi. Nah, ini adalah gambaran dari decoding. Kemudian ada executing, yaitu program komputer jalankan. Maka CPU akan melakukan kinerja dengan cara mengeksekusi perintah tersebut. Dalam artian, CPU akan melakukan perhitungan atau kalkulasi pada eh, sebuah program atau perintah tersebut melalui adu atau arithmetical unit. Nah, ini adalah gambaran dari executing. Yang ketiga, ada storing, berperan dan berfungsi sebagai penyimpan data atau storing. Jadi, ketika seorang menggunakan komputer, maka bisa bekerja komputer membutuhkan media penyimpanan. Di sini CPU. Nah, ada Intel, ada AMD, ada Shirik, ada iPhone, ada AMD, banyak sekali prosesor atau CPU yang eh, terdapat di pasaran-pasaran dunia. Terima kasih. Mungkin ini saja presentasi yang dapat saya berikan. Jika ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.